Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Pak Teguh. Bu Gimana Pak Nastiti, Teguh? alhamdulillah baik Bu. Jadi pada hari ini perkenalkan dulu sebelum nanti kita melakukan latihan coaching, di mana saya sebagai pengamat dan nanti Bu Nastiti sebagai coach dan Pak Didin sebagai coach. Untuk itu, untuk Bu Nastiti perlu kami sampaikan terkait persiapan nanti coaching itu. Tentunya ada beberapa penilaian yang perlu dipersiapkan. Hal apa aja Bu rubrik yang akan dipersiapkan nanti dalam pelaksanaan coaching ya? Oh iya, nanti berarti poin-poin yang untuk dinilai mungkin pada kompetensi inti dan prinsip coaching, Pak Teguh. Oh ya, berarti ada beberapa penilaian yang sudah disiapkan. Kemudian untuk kompetensinya itu nanti dalam pelaksanaan coaching, apa yang akan dikembangkan Bu ya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dari 3 kompetensi itu tentu saja dari ketiganya ingin saya kembangkan Pak di antara kompetensi yang pertama itu ada kompetensi fokus atau presence, kemudian ada kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot ingin saya kembangkan Pak Teguh. Oh ya, bagus sekali Bu. Jadi ketiga-tiganya nanti akan digali Bu ya. Betul. Namun dari ketiga itu pastinya ada bagian tertentu kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi Bu. Oke, betul Pak Teguh, dari ketiga kompetensi inti itu memang ada poin yang saya sangat ingin saya kembangkan, yaitu pada kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot Pak, atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya sendiri saya masih perlu banyak perubahan atau perkembangan yang lebih baik. Makanya saya minta tolong Pak Teguh ini nggih Pak, nanti untuk memantau apakah yang saya lakukan itu sudah betul ataukah masih perlu mengalami perubahan, begitu Pak Teguh. Saya minta bantuannya nggih Pak Teguh. Oh ya, Bu Nastiti, bagus sekali rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk kaitannya kelancaran nanti sebagai indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan itu apa yang akan diinginkan Bu? Nanti saat coaching yang menjadi indikator keberhasilan adalah ketika saya mampu menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan coachingnya, kemudian dari kata kunci itu bisa saya kembangkan menjadi pertanyaan yang berbobot sehingga memacu coaching menemukan solusi dari permasalahannya Pak Teguh. Itu harapan saya indikator keberhasilannya pada akhirnya coach atau dalam hal ini nanti Pak Didin mampu menemukan masalahnya, solusi dari permasalahannya. Iya. Gitu, Bagus Pak. sekali Bu. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan coaching bisa berjalan dengan lancar apa yang diharapkan oleh Bu Nastiti selaku coach dan Pak Didin selaku coachnya. Monggo saya berikan waktu sepenuhnya kepada Bu Nastiti dan Pak Didin. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Teguh. Ya, sekarang Pak Didin. Assalamualaikum Pak Didin. Oke, waalaikumsalam Bu Nastiti. Bagaimana kabarnya Pak? Kabarnya alhamdulillah sehat Bu. Bu Nastiti gimana? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ini baru saja selesai mengajar ini, jadi baru istirahat kembali Pak Didin. Pak Didin, ini kita Pak Didin dalam rangka apa ini Pak? Oke, Bu Nastiti. Jadi pada sore hari ini saya meminta waktunya Bu Nastiti untuk mendengarkan keluhan saya atau mungkin yang menjadi kendala dari saya terkait ini Bu, hasil belajar dari kelas 10.1 di mana kemarin itu kan saya melakukan penilaian sumatif gitu. Nah, dalam penilaian formatif ya, nggih. Penilaian formatif nggih, itu ternyata
di kelas 10.1 ini Bu, nilainya itu waduh anjlok gitu. Bahkan yang remedi itu atau yang tidak tuntas itu hampir separuhnya lebih. Terus menjadi pertanyaan, apakah cara mengajar saya itu bisa dipahami atau dimengerti gitu. Karena di kelas 10.4 ini dengan teknik yang sama ternyata di kelas 10.4 nilainya yang didapat ini juga bagus-bagus, Bu. Bahkan yang remedi itu cuma 4 orang dan nilainya itu ya mepet dengan KKM. Jadi ya sebetulnya tidak masalah gitu. Nah, ini yang jadi gregetan saya di kelas 10.1, Bu. Oke, sangat kompleks ya Pak. Menjadi seorang guru apa yang diharapkan itu anak-anak itu mendapatkan nilai yang maksimal. Namun Pak Didin, sebelum kita melanjutkan, saya izin merekam pembicaraan kita karena sedang dalam proses nanti disupervisi oleh Pak Teguh. Saya izin ya Pak untuk direkam G. Nggih, Bu Nastiti silahkan. Terkait itu tadi Pak, Pak Didin, saya mau tanya dulu dalam hal Pak Didin galau, kemudian keresahan-keresahan Pak Didin terkait nilai anak yang tidak maksimal, apakah cara yang mengajar. Nah, tujuan dari pembicaraan kita kali ini itu terfokus pada apa Pak Didin? Jadi karena waktu kita ini tidak banyak, jadi saya harap di akhir pembicaraan kita menemukan satu solusi dari permasalahan. Oke, Bu Nastiti. Jadi pada sore hari ini yang akan kita bahas mengenai ini Bu, motivasi dan semangat belajar siswa di mata pelajaran sejarah, Bu. Oke, motivasi dan semangat belajar siswa. Oke. Nah, tadi Pak Didin kan mengatakan bahwa nilai kelas 10.1 itu rendah untuk formatifnya. Kalau saya boleh tahu asesmen apa yang digunakan oleh Pak Didin ya? Iya Bu, kemarin itu saat saya melakukan ulangan itu dengan model ini Bu, saya membacakan soal, terus anak diminta untuk menjawab dengan menjawab kuncinya saja, misalnya jawaban 1A gitu, sehingga anak mendengarkan dengan seksama dan anak itu nanti mampu menjawab apa yang menjadi jawaban benarnya. Oke, dengan teknik seperti itu nggih Pak. Nah, dalam menggunakan teknik tersebut itu berarti anak mendengarkan, betul ya Pak Didin? Ya, anak mendengarkan. Ketika ini posisi anak mendengarkan, berarti kalau saya perhatikan juga ada model-model belajar yang perlu diperhatikan. Di sini ada teknik mendengarkan. Nah, saya mau tanya dulu, apakah sebelum melakukan asesmen ini Pak Didin sudah pernah mengidentifikasi kondisi siswa 10.1 Pak Didin? Pernah Bu Nastiti. Jadi di awal pembelajaran ini di kelas 10.1 ini kan dilakukan asesmen diagnostik non kognitif. Jadi untuk mengetahui gaya belajar. Dan hasil yang didapat itu di kelas 10.1 ternyata banyak yang kinestetik, Bu. Banyak yang hasilnya kinestetik, apalagi di kelas 10.1 ini banyak laki-lakinya, dan laki-laki di kelas 10.1 ini juga mereka banyak bergerak, banyak aktif dan sebagainya begitu, Bu. Nah, tadi terkait dengan metodenya tadi, kalau teknik mendengar seksama berarti itu menggunakan gaya belajar apa ya Pak Didin kira-kira? Apakah sesuai dengan gaya belajar kinestetik Pak Didin? Oke, mungkin ini yang cocok auditori, Bu. Mungkin anak-anak yang auditori ya nilainya bagus, tapi yang anak kinestetik visual mungkin ya akan mengalami kendala. Oke, mungkin apakah menurut Pak Didin itu menjadi salah satu penyebab nilai anak-anak menjadi kurang, Pak Didin? Mungkin iya, Bu, karena ini kan tidak mengakomodir bagi anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik begitu. Oke. Nah, terkait kita sudah nyambung ini ya tentang gaya belajar. Terus dalam pembelajaran kira-kira seperti apa biar anak kinestetik ini tercover Pak, atau selain tercover terrangkum untuk anak bisa mengikuti pembelajaran di kelas Pak Didin ini, terutama pada mata pelajaran sejarah. Oke Bu, mungkin ke depan mengenai asesmennya, saya akan menggunakan beberapa teknik asesmen Bu. Jadi mungkin yang teknik auditori tadi
cocok dengan menggunakan model seperti itu. Dan apa namanya yang kinestetik mungkin saya akan apa namanya ini dalam asesmennya mau menggunakan platform seperti apa namanya Wordwall, okay. Terus ada apa namanya Quizzes mungkin seperti itu. Terus ada lagi mungkin yang Kahoot. Mungkin itu Bu yang akan saya terapkan bagi yang gaya belajarnya kinestetik. Mungkin anak-anak akan lebih tertarik gitu. Okay. Dengan bermain, nge-game mereka bisa belajar. Oke, dengan bermain, nge-game mereka bisa belajar. Itu sangat bagus sekali Pak Didin untuk asesmennya. Mungkin dalam pembelajarannya selain tadi kan kita menyinggung soal asesmen dalam pembelajarannya, kira-kira Pak Didin, Pak Didin selama ini apakah mengalami kendala dalam mengajar, kemudian selama ini Pak Didin menggunakan metode apa di kelas 10.1? Apakah sudah mengarah kepada untuk anak yang kinestetik ini Pak Didin? Oke Bu, jadi kalau apa namanya saat pengajaran ini kan saya terkadang juga menggunakan model ceramah, model apa namanya ini nggih, apa namanya seperti mind mapping itu nggih, menggunakan itu, terus juga bermain peran dan sebagainya. Sehingga beberapa model pembelajaran ini pernah saya terapkan juga di kelas 10.1 ini. Sehingga apa namanya mampu mengcover semuanya, semua anak-anak begitu. Saat menggunakan model itu bagaimana kondisi anak-anak 10.1 Pak Didin? Dengan model seperti itu anak-anak aktif Bu, terutama yang anak tadi yang apa namanya kinestetik dengan bermain peran itu mereka total bahkan kalau apa namanya dalam belajar ini dia aktif gitu. Berarti menurut Pak Didin apakah dengan model seperti itu tadi motivasi anak untuk 10.1 untuk anak yang kinestetik kemudian dalam asesmennya menggunakan ini itu apakah tercover Pak Didin? Kalau saya amati, kalau saya amati kelihatannya tercover Bu. Cuma pas asesmennya ini Bu, pas mungkin saat penilaiannya ini mungkin anak-anak mengalami apa namanya yang kinestetik tadi mungkin tidak tercover sehingga dia kurang maksimal mungkin itu Bu. Menurut saya kayak gitu. Oke. Tadi bagus sekali rencana Pak Didin untuk yang teknik asesmennya dalam pembelajarannya akan digunakan model-model yang menggunakan banyak gerak untuk anak-anak kinestetik, kemudian asesmennya panjenengan juga akan menggunakan Wordwall, kemudian Quizzes, kemudian metode-metode yang lain itu sangat bagus Pak Didin. Saya kira nanti anak-anak yang kinestetik ini secara perlahan bertahap karena perubahan itu tidak cepat ya Pak Didin ya. Itu pasti akan berubah Pak Didin, insya Allah pasti. Nah, saya juga saya juga yakin Bu, saya yakin kalau misalnya mungkin dalam asesmen ini dari anak-anak yang tadi kinestetik dengan apa kebutuhannya dia terpenuhi, saya yakin mereka juga nilainya akan tinggi juga sih. Oke, saya juga optimis. Nah, kira-kira Pak Didin untuk dalam terkait ini berarti untuk dalam rangka meningkatkan motivasi dan semangat belajar tadi poinnya Pak Didin di situ kemudian menggunakan asesmen dan model belajar yang beragam itu kira-kira Pak Didin akan digunakan kapan Pak? Atau diaplikasikan kapan kira-kira Pak? Kemungkinan minggu depan Bu, minggu depan akan saya lakukan karena saya sudah mempersiapkan ada beberapa apa namanya kuis di Kahoot, Wordwall ini sudah mulai saya soal-soal maupun materi sudah saya masukkan sehingga hari Senin ini kelihatannya sudah siap untuk saya praktekkan Bu. Keren sekali Pak Didin, ya Allah itu saya ini dari Pak Didin juga bisa mendapatkan satu ilmu juga ini bahwa dalam menggunakan asesmen itu bisa beragam juga untuk anak yang kinestetik Pak Didin. Nah dalam hal ini apakah Pak Didin memerlukan peran orang lain atau peran serta guru atau peran serta di lingkungan Pak Didin ada yang bisa membantu untuk memaksimalkan potensi anak yang kinestetik ini Pak Didin? Oke Bu, mungkin saya ini juga akan bekerja sama dengan guru TIK, di mana guru TIK kan banyak juga mungkin memiliki keahlian, bahkan mungkin memiliki beberapa metode dalam penilaian yang berbasis IT. Mungkin ini juga sangat bermanfaat bagi saya untuk saya praktekkan di kelas 10.1. Ini sangat keren sekali nanti kalau jika jalan penuh ini Pak, karena metode TIK nanti juga akan berkolaborasi dengan mata pelajaran sejarah. Berarti seperti itu nggih Pak Didin mungkin nggih.
Bisa Nggih, masuk Bu OJT Nastiti. ini berarti Pak Didi nantinya. Sangat bagus ini anak Nggih, ini kalau siap. saya lihat pasti Nggih, akan ada nggih. perubahan yang baik lagi. Pak Didin, ini sepertinya kemudian dari ini kita sudah di penghujung, saya sudah mendapatkan garis merahnya. Pak Didin, dari obrolan kita tadi sebelum dan sesudah mengalami coaching ini, apa yang Pak Didin rasakan atau ada perubahan apa dari yang sebelum dan sesudah coaching ini, Pak? Oke, Bu Nastiti, mungkin di awal tadi kan saya langsung merasa prihatin kenapa ya di kelas 10 ini tadi kok nilainya kok banyak yang remedi. Ternyata setelah kita diskusikan bareng-bareng, ternyata ada kebutuhan belajar, ada kebutuhan assessment yang tidak dipenuhi oleh siswa kelas 10 yaitu yang bagian kinestetik anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Dengan tadi metode assessment mungkin yang mengakomodir anak-anak yang auditori, anak-anak yang kinestetik tidak terlayani dengan baik. Oleh karena itu dengan pelayanan yang prima terhadap masing-masing anak, saya yakin dan saya percaya nanti hasil yang mereka dapatkan juga pastinya akan maksimal. Semangat ya Pak Didin ya. Semoga nanti terima kasih. Untuk kelas 10-1 nantinya akan ada perubahan. Nanti saya diupdate perkembangan anak 10-1 bagaimana setelah Pak Didin nanti menggunakan model pelajaran yang inovatif, yang beragam, kemudian asesmennya menggunakan asesmen yang beragam pula. Nanti saya diupdate hasilnya ya Pak Didin ya. Nggih, terima kasih Bu Nastiti. Sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Saya merasa senang, saya merasa lega dan nanti akan saya sampaikan bagaimana proses perkembangan apa yang saya lakukan dan insya Allah nanti kalau misalnya hasilnya bagus saya akan diskusi lagi sama Bu Nastiti. Matur nuwun Bu Nastiti. Oke, semangat Pak Didin. Kita ketemu lain waktu nggih. Nggih Bu, siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Teguh. Terima kasih Bu Nastiti dan Pak Didin yang sudah melaksanakan kegiatan coaching dari awal sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Ini saya akan menindaklanjuti di pasca observasi ini pengamatan saya terhadap Bu Nastiti selaku coach yang tadi sudah melakukan dengan baik. Yang saya tanyakan yang pertama terkait yang sudah dilakukan pada saat kegiatan coaching tadi, Bu. Yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan itu apa yang diinginkan tadi, Bu? Tadi untuk ketercapaian indikator untuk pengembangan tadi yang pertama memang saya kan menginginkan bahwa Pak Didin ini atau coach saya itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang didapat dari pertanyaan-pertanyaan berbobot oleh coaching, Pak. Itu tadi saya merasa tadi sudah mampu untuk menemukan pertanyaan berbobot sehingga Pak Didin mendapatkan satu solusi tadi tentang asesmen, bahwa asesmen untuk kinestetik itu tidak cocok dengan menggunakan model mendengarkan soal, seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Bu Nastiti. Tadi saya amati, saya dengarkan ketika Bu Nastiti mendampingi pada Pak Didin tadi itu menanyakan hal-hal yang sangat berbobot sekali. Mulai dari tadi ditanyakan tentang gaya belajarnya, teknik dalam belajar siswa, sampai ke asesmen kinestetik sebagai salah satu mungkin solusi bagi Pak Didin dalam mengatasi permasalahan anak-anaknya. Itu jadi memang sudah tahapan-tahapan tirta, mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab sudah dilakukan oleh Bu Nastiti selaku coach dan Pak Didin selaku coach tadi dengan baik. Yang selanjutnya tentang kompetensi apalagi seandainya nanti di pertemuan yang akan datang yang akan dilakukan Bu Nastiti dalam coaching nanti, kompetensi apa yang akan dikembangkan, Bu? Kompetensi apa yang ingin saya kembangkan mungkin setelah kompetensi pertanyaan berbobot mungkin
bisa pada mendengarkan aktif, Pak, kemudian pada kompetensi presence. Jadi itu nanti setelah pertanyaan berbobot, mungkin di situ setelah pertanyaan berbobot mungkin saya kuasai, saya bisa mengembangkan kompetensi yang lain, ya, kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi presence, Pak. Ya, luar biasa Bu Nasiti. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi rencana Bu Nasiti nanti bisa terwujud dengan baik, dan tentunya Pak Didin selaku coach yang nanti akan melaksanakan perubahan ataupun tadi hasil coachnya bisa terwujud dengan baik juga dan menjadi guru yang sangat dirindukan oleh siswa-siswinya. Terima kasih sekali lagi Bu Nasiti dan Pak Didin. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima Saya kasih akhiri. Pak Teguh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nastiti, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Pak Didin, saya baik. Jenengan bagaimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Ini terkait dengan Pak, tadi jenengan menghubungi saya terkait ingin dilakukan supervisi untuk coach jenengan. Nggih, leres Bu Nastiti, nggih. Nggih. Nantinya berarti sebelum melakukan coach itu ada rubrik penilaiannya nggih Pak Didin. Di mana ini rubriknya nanti dibagi menjadi 3, ada pra-supervisi, kemudian ada supervisi, dan nanti saat pasca supervisi Pak Didin. Nggih, Bu Nastiti. Oke. Ini sebelum Pak Didin melakukan coaching, saya ingin tanya kompetensi coaching apa yang ingin Pak Didin kembangkan? Nggih, Bu Nastiti. Jadi yang pertama dalam kegiatan coaching ini, yang pertama yang ingin saya kembangkan nggih Bu Nastiti, seperti seni bertanya, Bu. Seni bertanya. Kenapa? Karena dari apa yang disampaikan nanti Pak Teguh, ini nanti akan saya kembangkan dengan kalimat-kalimat mungkin yang berbobot, nggih, kalimat yang berbobot, di mana pertanyaan-pertanyaan ini juga nanti dapat memunculkan solusi dari Pak Teguh itu sendiri. Yang kedua juga nanti seperti seni menangkap kata kunci, Bu. Artinya dengan saya mendengarkan Pak Teguh menyampaikan unek-uneknya, keluh kesahnya, hal inilah nanti yang akan menjadi kata kunci ini yang akan saya kembangkan di dalam pertanyaan-pertanyaan gitu, Bu. Termasuk nanti bagaimana saya mendengarkan apa yang Pak Teguh sampaikan, ini juga mungkin yang perlu saya kembangkan, Bu. Tapi di sisi lain nanti juga ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan, Bu Nastiti, seperti present atau kehadiran penuh. Jadi saat di sini itu saya mendengarkan secara seksama apa yang Pak Teguh sampaikan. Terus yang kedua juga mendengarkan tadi secara aktif tadi, ini juga sudah saya sampaikan tadi, termasuk pertanyaan berbobot. Lah hal inilah nanti yang akan saya kembangkan, begitu Bu Nastiti. Sangat bagus Pak Didin bahwa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan cukup lengkap. Dalam hal ini ada, nah tadi Pak Didin sudah menyebutkan kompetensi-kompetensi yang ingin Pak Didin kembangkan. Hanya untuk saat coaching saat ini, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi atau ingin diamati oleh saya nantinya? Kompetensi mana Pak Didin? Oke, mungkin kompetensi ini Bu Nastiti nggih, saat identifikasi masalah nggih Bu Nastiti, nanti Bu Nastiti dapat mengamati saat saya mengidentifikasi masalahnya Pak Teguh, terus saya nanti akan membantu Pak Teguh untuk mampu menyuarakan atau mampu menyampaikan solusi dari permasalahan yang Pak Teguh hadapi gitu Bu Nastiti. Oke, bagus sekali Pak Didin. Kemudian saya ingin menanyakan, ini mungkin sebelum Pak Didin melakukan coaching, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi kan ingin mengembangkan yang pertanyaan berbobot tadi, tujuan
indikator ketercapaian apa yang diinginkan? Oke, jadi indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu diantaranya Pak Teguh ini nanti Bu, mampu menyelesaikan permasalahannya itu. Terus yang kedua juga saya sebagai seorang coach ini juga mampu menjadi menjadi pendengar Bu, menjadi pendengar yang bijak, yang baik, yang mampu menangkap permasalahan yang disampaikan oleh Pak Teguh sebagai coachnya itu. Oke, Pak Didin, kira-kira observasinya cukup. Monggo dilanjut coaching dengan Pak Teguh, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Nastiti. Oke, kita mulai Pak Teguh. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Pak Teguh sore hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Didin. Pripun kabare Pak Didin? Oke, kabarnya alhamdulillah sehat juga Pak Teguh. Oke Pak Teguh, pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan sebuah percakapan, sebuah coaching di mana Pak Teguh kemarin sempat menyampaikan sedikit permasalahan begitu. Mungkin bisa disampaikan apa yang Pak Teguh inginkan di dalam percakapan sore hari ini, Pak. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Didin karena sudah menyita waktu istirahat Pak Didin dan mengganggu waktunya tentunya. Nggih, Pak Teguh, enggak apa-apa, Pak. Nggih. Gini Pak Didin, jadi saya itu ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak Didin. Nggih. Begini Pak Didin, jadi selama ini tentunya di akhir-akhir ini Pak ya, saya itu merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias atau motivasinya menurun ketika menerima pembelajaran di kelas saya Pak Didin. Ya, Pak. Nah tentunya selain itu juga murid-murid itu di dalam mengerjakan tugas tidak bisa 100% atau separuh dari anak-anak itu dalam mengerjakan tugas Pak Didin. Oke, tadi Pak Teguh menyampaikan bahwasanya ada permasalahan di dalam Pak Teguh mengajar, di mana mungkin sebagian dari siswa yang tidak mengerjakan tugas, begitu nggih Pak Teguh? Ya, di antaranya itu Pak Didin. Oke, jadi pada sore hari ini Pak Teguh, percakapan pada sore hari ini kita fokuskan dalam satu topik. Jadi topik apa yang mungkin akan diangkat pada percakapan sore hari ini Pak Teguh, biar nanti perbincangannya tidak melebar begitu. Oh ya, begini Pak Didin. Jadi yang ingin saya mintakan ya semacam solusi atau mungkin bantuan dari Pak Didin itu agar anak-anak itu nantinya bisa ada motivasi kembali atau ada antusias di dalam mengikuti pembelajaran di kelas, begitu Pak Didin. Oke, berarti tujuan yang akan Pak Teguh lakukan untuk meningkatkan motivasi semangat belajar siswa, begitu nggih Pak Teguh? Ya, betul sekali Pak Didin. Oke, lantas dengan apa yang menjadi tujuan dari Pak Teguh tadi sudah melakukan identifikasi belum? Misal saat Pak Teguh mengajar, apakah sudah melakukan semacam tes di awal untuk mengetahui bakat minat dan sebagainya mungkin Pak Teguh? Oh ya, jadi kalau saya ingat-ingat kembali di awal semester dulu, memang saya juga sudah melaksanakan asesmen diagnosis. Namun memang dalam kelanjutannya anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran itu. Ada beberapa hal Pak Didin, di antaranya saya itu dalam pembelajaran sedikit sekali memberi kesempatan kepada anak-anak dan saya lebih dominan menggunakan metode berceramah. Akibatnya anak-anak itu menjadi bosan atau terkesan monoton begitu Pak Didin. Oke. Berarti Pak Teguh sudah melakukan identifikasi di mana saat Pak Teguh mengajar banyak menggunakan model ceramah, begitu nggih?
Iya, betul Pak Didin. Banyak menggunakan ceramah sehingga banyak anak tadi yang mungkin kurang semangat begitu. Lantas Pak Teguh begini, saat Pak Teguh mengajar itu dengan menggunakan model ceramah, oke, mungkin yang gaya belajarnya auditori dia menangkap. Tapi kalau yang lain bagaimana Pak? Ya memang dalam perkembangannya itu anak-anak yang lainnya itu menjadi kurang semangat Pak Didin. Karena memang tidak semuanya suka saya kalau bercerita. Akibatnya ada yang bahkan tidur atau malah mungkin lari-lari dan sebagainya. Begitu Pak Didin. Oke, sehingga tadi anak-anak yang gaya belajarnya tidak sesuai dengan model atau metode pengajaran Pak Teguh, dia akan melakukan lari-lari begitu. Lantas bagaimana dari Pak Teguh untuk memunculkan semangat belajar dari siswa tadi yang mungkin selama ini tidak terakomodir gaya belajarnya seperti tadi yang lari-lari atau bermain-main. Mungkin dari Pak Teguh sendiri mungkin ada sebuah rencana untuk mengatasi masalah tersebut Pak Teguh. Iya Pak Didin, mungkin melihat kondisi yang ada ini biar tidak berlarut-larut, menurut saya perlu sebuah proses kegiatan pembelajaran yang tentunya itu harus berpusat pada murid begitu Pak Didin. Artinya murid itu nanti diminta untuk bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran dan diantaranya juga saya perlu mengadakan berbagai macam metode strategi pembelajaran dan juga perlu ada selingan ice breaking untuk refreshing anak-anak ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik bagi anak-anak Pak Didin. Oke, tadi Pak Teguh mengatakan akan menjadikan pembelajaran ke depan yang Pak Teguh lakukan lebih menarik, lebih mengakomodir. Lah lantas pembelajaran yang menurut Pak Teguh itu menarik dan mampu mengakomodir siswa tadi yang lari-lari atau yang sering bermain itu dengan cara apa Pak Teguh? Ya mungkin nanti memang perlu diberi pembelajaran sesuai dengan bakat, minat ataupun sesuai dengan tingkat kebutuhan anak-anak itu sehingga anak-anak tetap bisa ikut aktif mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak berlari-lari ataupun berbuat yang tidak sesuai dengan aturan di kelas itu Pak Didin. Oke, tadi Pak Teguh akan membuat pembelajaran yang lebih menarik. Mungkin Pak Teguh bisa memunculkan sebuah solusi yang sifatnya bentuknya konkret yang mampu menjadikan pembelajaran itu lebih interaktif, lebih menarik mungkin seperti apa? Oh iya Pak Didin, jadi nanti biar anak-anak itu lebih aktif dan interaktif dalam kegiatan pembelajaran, nanti saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, diantaranya menggunakan berbagai macam sumber belajar ataupun referensi yang itu sifatnya beragam. Misalnya kalau saat ini di dunia anak-anak di mana medsos itu sudah tidak menjadi barang yang baru, maka nanti pemanfaatan IT di mana anak-anak diajak untuk menyaksikan video pembelajaran lewat YouTube ataupun TikTok ataupun pemanfaatan IT lainnya agar anak-anak itu lebih tertarik dan tidak membosankan begitu Pak Didin. Oke, menarik sekali Pak Teguh. Memang saat ini kita juga tadi yang Pak Teguh sampaikan menggunakan IT karena memang saat ini anak-anak ini kan tidak bisa dijauhkan dengan namanya gadget begitu. Ini sebuah alternatif yang mungkin mampu mengantisipasi, menyelesaikan Pak, memberikan solusi bagi permasalahan Pak Teguh gitu. Oke, selanjutnya mungkin rencana yang akan Pak Teguh lakukan ini mungkin akan dilakukan kapan Pak? Oh iya Pak Didin, jadi karena ini sudah hampir separuh semester berjalan, maka insya Allah minggu depan ini akan segera saya laksanakan rencana kegiatan ini agar anak-anak semangatnya bisa muncul kembali dengan baik. Begitu Pak Didin. Jadi minggu depan Pak Teguh akan memulai sebuah kegiatan yang akan tadi menjadikan siswa lebih tertarik begitu. Lah selanjutnya Pak Teguh mungkin
dengan Pak Teguh tadi menggunakan strategi metode interaktif tadi, mungkin ada pihak-pihak yang akan dilibatkan Pak terkait strategi yang dilakukan minggu depan? Oh ya, tentunya saya tidak bisa melaksanakan ini secara sendirian. Tentunya saya berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat yang lainnya, utamanya nanti saya minta bantuan kepada teman yang menguasai IT, guru informatika, untuk membantu saya terkait diantaranya membuatan metode ataupun bahan ajar yang itu memanfaatkan IT, Pak Didin. Oke, sangat menarik sekali Pak. Saya akan menantikan nanti bagaimana hasil yang dilakukan Pak Teguh di kelasnya, sehingga nanti strategi atau model maupun metode yang sudah disiapkan ini mampu menyelesaikan, mampu menjadi solusi dari permasalahan Pak Teguh tadi. Sehingga nanti setelah Pak Teguh lakukan, nanti saya siap Pak menantikan hasilnya dan nanti kita akan diskusikan kembali Pak Teguh. Ya, terima kasih Pak Didin sudah berkenan memberikan bantuan ataupun solusi terhadap permasalahan yang saya rasakan selama ini Pak Didin. Semoga aja diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya anak-anak kembali semangat untuk belajar. Oke, Pak Teguh, amin. Semoga percakapan sore hari ini Pak membawa sebuah kebermanfaatan dan menjadikan semangat juga buat Pak Teguh, buat saya agar kedepannya semakin baik Pak. Karena waktu sudah selesai Pak dan waktunya ini juga terbatas sekali. Mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan nanti Pak setelah mungkin Pak Teguh menerapkan itu dan saya akan siap mendengarkan kembali. Begitu nggih Pak Teguh? Nggih, sama-sama. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Didin. Selamat sore Bu Nastiti. Selamat sore Pak Didin. Sudah selesai nggih? Nggih sampun Bu, barusan. Nggih. Yang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Didin. Bagaimana Pak Didin menilai performa Pak Didin dalam kompetensi tadi? Kira-kira apa yang monggo? Mungkin ini sih Bu, tadi kompetensi yang sudah saya praktekkan gitu nggih Bu, seperti tadi mampu mampu mengembangkan bahkan mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, termasuk mendengarkan dengan kesadaran penuh. Tadi Pak Teguh menyampaikan saya mendengarkan secara seksama dan itu sangat membantu sekali bagi Pak Teguh lebih memperdalam permasalahannya dan mencari solusinya dari Pak Teguh itu sendiri apa begitu Bu. Apa yang membuat Pak Didin menilai bahwa Pak Didin sudah merasa berhasil tadi dalam melakukan kompetensi Pak Didin? Oke. Di antaranya seperti tadi Pak Teguh itu menyampaikan secara terbuka, rileks, termasuk saya juga dengan mendengarkan dengan baik, sehingga Pak Teguh tadi kok merasa enjoy aja, tidak ada ketegangan begitu dan mengalir saja Bu Nastiti, sehingga percakapan tadi ini juga lebih mengena pada poin yang disampaikan Pak Teguh gitu. Memang jadi tidak terasa bahwa sedang coaching ya Pak. Memang saya izin menyampaikan pendapat saya bahwa selama proses coaching Pak Didin dan Pak Teguh tadi memang prinsip-prinsip coaching pun itu tersampaikan bahwa coaching ini terjadi itu Pak Didin dan Pak Teguh itu sebagai mitra, kemudian sudah ada proses kreatif dari Pak Didin yang menemukan suatu ide dari Pak Teguh, kemudian Pak Teguh pun bisa akhirnya memaksimalkan potensi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Didin itu sudah sangat bagus tadi untuk coachingnya. Kemudian Pak Didin juga penilaiannya bebas dari asumsi, jadi tidak ada asumsi atau pendapat Pak Didin yang mengarahkan menjadi satu solusi. Itu coaching kali ini sudah cukup bagus Pak Didin untuk menurut saya pribadi. Untuk kemudian yang ingin saya tanyakan terkait tindak lanjut, apa saja nanti kompetensi apa lagi yang ingin Pak Didin kembangkan?
Jadi dari hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Pak Didin kembangkan? Mungkin ini Bu, terkait identifikasi masalah. Jadi mungkin saya perlu juga berlatih Bu terkait identifikasi, karena saya kira dengan percakapan dengan Pak Teguh tadi, saya kira mungkin juga masih ada hal-hal yang menjadi permasalahan di dalam Pak Teguh tadi dalam mengajar, sehingga perlu adanya identifikasi yang lebih mendalam sehingga nanti dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, begitu Bu Nastiti. Oke, bagus sekali Pak. Tadi catatan-catatan dari Pak Didin, semoga kedepannya Pak Didin mampu menjadi coach yang lebih handal, kemudian mampu lagi mengembangkan kompetensinya. Saya kira cukup Pak untuk coaching kita kali ini. Mungkin kita nanti bisa ketemu lagi dengan Pak Teguh dan Pak Didin di lain waktu, nggih. Nggih, Bu Nastiti, dan mungkin perlu saya sampaikan Bu, di mana rencana tindak lanjut coaching saya dengan Pak Teguh tadi, di mana Pak Teguh nanti akan menyampaikan hasil dari apa yang Pak Teguh tadi rencanakan, termasuk pembelajaran interaktif itu yang dilakukan dengan berbagai sumber tadi, sehingga nanti harapannya kalau Pak Teguh sudah melaksanakan, sudah mempraktekkan, nanti saya ingin mengetahui bagaimana hasilnya, dan ke depan nanti misalnya ada masalah apa lagi yang perlu akan dibicarakan, dan hal itu akan menjadikan Pak Teguh menjadi seorang guru yang senantiasa dinantikan muridnya di kelas. Begitu Bu Nastiti. Ya, amin. Semoga apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi harapan Pak Didin bisa tercapai dengan baik dan sesuai rencana. Oke, terima kasih Pak Didin. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nastiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didin. Gimana kabarnya sore hari ini, Pak Teguh? Alhamdulillah sehat, baik Pak Didin. Pripun Pak Didin kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Teguh. Gimana Pak Teguh? Ada hal apa yang akan dibicarakan Pak Teguh? Oh ya, ini saya akan minta pendapat ataupun nanti bantuan dari Pak Didin begitu. Nggih, tentang apa Pak Teguh? Nanti saya akan melakukan coaching dengan Bu Nastiti Pak Didin. Nggih, terus? Makanya nanti saya mohon Pak Didin untuk bisa menjadi pengamat ya, observer dalam kegiatan coaching nanti. Oke Pak Teguh. Jadi dalam rangka Pak Teguh akan melakukan coaching dengan Bu Nastiti, maka perlu Pak Teguh siapkan juga mengenai rubrik penilaian Pak, saat Pak Teguh melakukan supervisi, melalui melakukan coaching atau apa gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu Pak Teguh perhatikan mungkin. Jadi yang pertama seperti ini Pak, hal apa yang akan membantu dalam Pak Teguh mengembangkan kompetensinya gitu loh. Jadi kompetensi apa, mohon maaf saya ulangi gitu lah. Kompetensi apa yang akan Pak Teguh kembangkan gitu dalam sesi coaching ini? Oh ya Pak Didin, nanti dalam kegiatan coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi inti di dalam coaching nanti. Di antaranya nanti saya akan secara penuh hadir dan juga sebagai pendengar yang aktif dan juga berupaya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Begitu Pak Didin. Oke, tadi Pak Teguh sudah menyiapkan tadi mengembangkan kompetensi inti seperti mendengarkan, kesadaran penuh nggih. Berikutnya Pak bagian mana yang ingin Pak Teguh saya amati di dalam nanti saat Pak Teguh melakukan coaching, Pak? Ya, tentunya dari ketiga hal itu, kalau secara serentak kan ya agak sulit ataupun tidak bisa maksimal ya. Maka nanti akan saya ambil satu saja di antara ketiga itu, utamanya adalah tentang
memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching agar apa yang menjadi tujuan coaching nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal begitu. Oke, jadi tadi pertanyaan berbobot nggih kata kuncinya. Berikutnya bagaimana penilaian Pak Teguh sendiri terhadap nanti apa yang akan kita kembangkan, yaitu pertanyaan berbobot itu Pak, bagaimana Pak? Ya tentu di dalam coaching nanti harapan saya bisa mengalir dan juga secara alamiah dengan mengacu alur cerita itu, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab bisa terlaksana dengan baik, sehingga coaching yang mungkin nanti ada permasalahan dengan sendirinya itu bisa menemukan solusi tanpa harus saya arahkan begitu Pak Didin. Oke, nggih Pak Teguh. Terus berikutnya nggih Pak. Jadi mungkin apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Harapannya apa Pak? Harapan saya, utamanya saya selaku coach itu bisa menjadi mitra yang baik, pendengar yang baik, ataupun juga memberikan bantuan kehadiran penuh kepada coaching. Dan kemudian yang kedua, harapan saya coaching nanti bisa secara maksimal bisa menggali permasalahan dan juga bisa menggali sebuah solusi dari dirinya sendiri, dan sehingga bisa menjadi guru yang hebat begitu. Oke, Pak Teguh. Luar biasa tadi apa yang Pak Teguh canangkan, Pak Teguh susun dalam kegiatan coaching dengan Bu Nastiti. Harapannya nanti dari saya akan juga memperhatikan, akan melakukan observasi, mengamati bagaimana nanti Pak Teguh dan Bu Nastiti melakukan teknik coaching. Selamat Pak Teguh, dan saya akan di belakang untuk mengamati saat Pak Teguh melakukan proses coaching. Monggo silakan bisa dimulai Pak Teguh. Ya, terima kasih Pak Didin atas waktunya. Assalamualaikum Bu Nastiti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Teguh, panjenengan gimana kabarnya Pak Teguh? Alhamdulillah kabarnya juga baik Bu Nastiti. Ada apa ya kok tumben ini mau ketemu? Oke Pak, saya mau minta saran, mau minta di coach dengan Pak Teguh Pak. Karena saya sedang menghadapi permasalahan Pak Teguh. Silahkan Bu Nastiti, dengan senang hati tentunya saya akan tidak hanya mendengarkan, mungkin juga akan ikut serta mungkin kalau bisa membantu apa yang menjadi unek-unek atau perasaan dari Bu Nastiti. Monggo, ada masalah apa ya? Iya Pak, jadi kan saya itu kan guru matematika di tingkat SMA. Nah, saya itu ketika masuk di kelas itu menghadapi anak itu cenderung tidak aktif, kemudian malas untuk belajar, karena ternyata mindset mereka terhadap matematika itu sudah, matematika adalah ilmu yang menyeramkan gitu Pak. Matematika adalah ilmu yang susah dikerjakan, jadi mereka sudah malas-malasan gitu Pak. Oh begitu. Jadi menurut Bu Nastiti, dari pertemuan dengan saya saat ini, karena kita kan tidak banyak waktu Bu ya, apa yang akan Bu Nastiti harapkan dari obrolan kita saat ini? Yang saya ingin nantinya Pak, saya ingin dapat penyesuaian bahwa nanti anak-anak dididik saya itu aktif gitu loh Pak untuk pembelajaran matematika. Saya ingin anak-anak itu aktif dalam belajar Pak. Oh begitu. Okay. Kalau tadi Bu Nastiti mengatakan bahwa murid-murid jenengan itu kurang aktif karena kebetulan jenengan mengajar matematika ya. Okay. Nah itu kira-kira apa saja yang membuat murid-murid jenengan itu kok rasa antusias atau motivasinya itu kurang, atau minatnya kurang terhadap matematika, apa itu Bu?
Oke Pak, setelah saya amati itu dari anak-anak, memang saya sebelumnya pernah melakukan asesmen diagnostik itu dengan melakukan pertanyaan, kemudian meminta mereka untuk sharing tentang kalian suka tidak dengan matematika, terus itu mayoritas menjawab tidak suka dengan matematika Pak, karena dulu itu ketika mereka SD, mereka SMP itu guru-gurunya itu galak. Jadi ketika tidak bisa matematika itu dimarahi begitu Pak Teguh. Jadi membuat anak itu akhirnya malas sekali. Jadi sudahlah matematika itu susah gitu Pak. Jadi gitu ya. yang saya hadapi. Jadi gitu Pak Teguh. Oh begitu. Jadi memang mindset anak-anak dari awal sekolah sebelumnya itu sudah apa ya? Ada rasa takut dan memang tidak suka ya pada matematika ya. Betul, Terus betul. ya. Terus kira-kira apa saja Bu yang mungkin bisa membuat murid-murid nanti di dalam mengikuti pelajaran matematika khususnya itu bisa muncul antusias dalam kegiatan pembelajaran berikutnya Bu? Oke. Tadi kan dari permasalahan saya tadi bahwa anak-anak itu cenderung takut dengan pelajaran matematika, malas dengan pelajaran matematika karena sudah dari bawaan dasar mereka memang merasa mereka itu tidak bisa karena bawaan dari SD dan SMP-nya. Nah, yang saya lakukan saat ini, yang bisa saya lakukan Pak, mungkin saya menjadi pribadi yang menyenangkan terlebih dahulu. Saya memberikan kesan ke anak bahwa tidak semua guru matematika itu galak, tidak semua guru matematika itu menakutkan. Jadi saya menghadirkan sosok guru yang memang menyenangkan dan saya berusaha menjadi guru yang kehadirannya selalu ada di kelas. Jadi ketika anak-anak bertanya itu selalu pasti akan terakomodir. Itu langkah saya kemarin seperti itu Pak. Tapi masih ada beberapa anak yang masih cenderung pasif Pak dengan langkah seperti itu Pak Teguh. Oh begitu, itu bagus sekali Bu. Apa yang tadi jangan sampaikan terkait apa ya, ada perubahan gaya ya. Mungkin kalau memang apa ya, dari pelajarannya sudah tidak suka, ditambah lagi gurunya menakutkan, wah tambah Nggih, niku tidak Pak. suka gitu ya. Nah Niku Pak, makanya itu kemarin kendala nggih, saya di situ. nggih, Kalau nggih, saya jadi sosok yang seperti itu, semakin anak semakin tidak suka Pak Teguh. nggih, nggih. Jadi ini secara perform gurunya yang memang bagus sekali untuk nanti bisa dirubah gayanya di depan anak-anak, bisa merubah pola pikir anak itu bahwa matematika tidak selamanya menakutkan gitu Bu ya. Nggih, Terus Pak. kemudian mungkin selain dari panjenengan selaku guru atau mungkin ada metode atau strategi apa agar matematika itu lebih mengasyikkan kepada anak-anak Bu? Nggih. Sepertinya saya nanti juga akan mencoba. Jadi dalam pembelajaran matematika itu cenderung bahwa anak itu sudah malas dengan matematika karena mereka merasa matematika itu tidak memberi manfaat dalam kehidupan mereka. Seringkali, Bu ini seperti ini buat apa saya belajar matematika? Seperti itu Pak. Nah, dalam memberikan solusinya itu nanti saya biasanya itu Pak, dalam materi saya berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dan menyambungkan kaitannya. Jadi ini loh fungsi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu bukan tidak penting, tetapi mungkin kamu yang tidak tahu manfaatnya. Jadi saya selalu dalam materi awal saya ini manfaat belajar fungsi itu untuk ini manfaat untuk statistika seperti ini begitu Pak. Kemudian dalam modelnya dalam pembelajarannya mungkin dari performa gurunya, kemudian kedua saya berusaha menemukan atau mencari model-model pembelajaran yang inovatif sehingga anak-anak yang cenderungnya tidak bisa tadi akhirnya oh ternyata matematika bisa menggunakan ini gitu Pak. Beberapa kali mungkin bisa menggunakan teknologi, bisa pakai aplikasi-aplikasi matematika Pak. Jadi anak-anak tahu oh ternyata matematika itu bisa menggunakan aplikasi sehingga hitungan yang rumit itu bisa menjadi mudah. Sepertinya bisa seperti itu Pak Teguh. Oh ya, luar biasa Bu.
Jadi apa yang sudah jenengan rencanakan nantinya ketika dalam pembelajaran matematika agar anak-anak itu lebih senang begitu ya. Terus kemudian kira-kira kapan yang sudah jenengan rencanakan tadi akan dilaksanakan, Bu? Untuk waktunya Pak Teguh, mungkin untuk menggunakan tadi model yang ini sekitar mungkin minggu depan, Pak. Minggu depan hari Senin mungkin ini bisa. Setelah ini saya mungkin merancang, ini karena materinya fungsi inverse, ini mungkin saya bisa menghubungkan fungsi tersebut ke dalam aplikasi GeoGebra mungkin, Pak. Jadi anak bisa nanti menggambar langsung dari HP mereka tanpa harus menggunakan penggaris. Jadi tidak usum lagi menggambar matematika menggunakan penggaris. Nanti yang saya akan coba seperti itu, Pak Teguh. Semoga dengan seperti ini anak-anak yang awalnya takut atau tidak aktif bisa menjadi lebih aktif lagi, Pak Teguh. Oh iya, bagus sekali itu, Bu, rencana jenengan. Terus kemudian dari langkah-langkah yang akan direncanakan secepatnya itu, bentuk komitmen apa yang akan jenengan tempuh nantinya supaya rencana tadi itu bisa terkawal dengan baik, Bu? Oke, saya jelas yang berkomitmen karena saya ingin anak-anak saya itu aktif dalam pembelajaran, maka saya harus sesuai dengan apa yang ditujukan, bahwa saya harus mencari model-model pembelajaran yang inovatif, saya harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Jadi ketika saya menghadapi anak-anak yang istimewa, saya harus melakukan teknik stop, jadi harus sabar, kemudian menyelesaikan masalah mungkin bisa dengan segitiga restitusi, Pak Teguh. Jadi saya berkomitmen anak-anak didik saya tidak akan menjadi anak yang takut dengan pelajaran matematika dan menganggap matematika adalah ilmu yang menyenangkan, tidak lagi ilmu yang menyeramkan. Wah, luar biasa, Bu. Jadi ini benar-benar apa yang sudah diperoleh dari kemarin pelatihan itu bisa diaplikasikan dalam pembelajaran. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Namun demikian, tentu apakah ada dari siapa saja atau adakah yang mau dimintai bantuan dalam kelancaran kegiatan pembelajaran ke depannya, Bu? Oke. Tentu saja, Pak, saya tidak bisa melakukan ini sendiri karena saya pasti perlu banyak referensi. Yang jelas saya libatkan adalah mungkin teman-teman guru matematika yang ada di sekolah. Jadi saya mungkin bisa berdiskusi, menanyakan apakah menggunakan metode ini sudah tepat untuk anak-anak, apakah menggunakan model pembelajaran tertentu untuk materi tertentu ini nanti bisa mengaktifkan siswa. Kemudian saya mungkin juga akan meminta tolong guru komputer, atau nanti saya bisa belajar melalui YouTube karena memang banyak aplikasi-aplikasi matematika yang sebetulnya banyak di luar tapi belum terekspos, Pak. Nah, itu di situ saya mungkin harus melakukan proses pengembangan diri juga untuk menemukan apa saja, untuk mengeksplor apa saja yang ada di matematika yang belum saya temukan, Pak Teguh. Itu mungkin, Pak Teguh. Ya, ide yang bagus sekali, Bu, itu. Jadi memang perlu kolaborasi dengan rekan pejabat lainnya, Bu, ya. Jadi mudah-mudahan rencana yang sudah Bu Nasiti agendakan tadi secepatnya bisa dilaksanakan, dan saya tunggu kabar baiknya, Bu, dan pasti, saya doakan semoga nanti lancar dan berhasil, dan Bu Nasiti bisa menjadi guru yang menjadi idola dirindukan oleh murid-murid. Terima kasih, Pak Teguh. Saya jadi semangat lagi, Pak, yang awalnya lemes. Memang dari kesini itu anak-anak, stigma tentang matematika itu menyeramkan. Tadi diskusi dengan Pak Teguh membuat saya ada gambaran. Saya ini termotivasi penuh lagi, Pak Teguh. Iya, sama-sama Bu Nasiti. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang setelah selesai melaksanakan aksi panjenengan Bu Nasiti, ya. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Teguh bisa mireng suarane saya, Pak? Bisa dengar? Nggih. Bisa, Pak. Teguh, gimana tadi hasil coaching dengan Bu Nastiti? Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali tadi Bu Nastiti, Pak Didin. Nggih. Oke, Pak Teguh. Jadi untuk sesi yang kedua ini saya akan menyampaikan beberapa hal kepada Pak Teguh. Jadi yang pertama, bagaimana Pak Teguh menilai diri sendiri tadi mengenai performa dalam coaching barusan, Pak? Bagaimana? Ya, Pak Didin. Jadi kalau saya menilai diri sendiri saya, tentu memang saya masih perlu banyak belajar di dalam proses pendampingan ataupun juga nanti melakukan coaching kepada rekan sejawat yang lain begitu supaya lebih baik lagi. Kemudian kalau kepada Bu Nastiti juga sudah baik, sudah melakukan alur tirta di dalam proses coaching tadi, Pak. Oke. Berikutnya Pak Teguh, lantas apa yang membuat Pak Teguh tadi kok mengatakan hal seperti itu gitu loh? Apa yang mendasarinya? Misalnya apa yang menjadikan Pak Teguh kok percaya atau yakin dengan apa yang sudah barusan Pak Teguh bicarakan atau coaching dengan Bu Nastiti? Iya, tadi telah mendengarkan dan mengamati apa yang saya tanyakan pada Bu Nastiti selaku coaching. Itu perasaan awal yang dihadapi tentang kaitannya murid-muridnya itu kan tidak respon, kurang semangat dalam pelajaran matematika itu. Dan ternyata Bu Nastiti bisa mengidentifikasi dan membuat perencanaan dan solusi secara mandiri begitu Pak Didin. Sehingga saya percaya Bu Nastiti nanti mampu untuk merubah mindset anak-anak itu bahwa matematika itu tidak menakutkan tapi mengasihkan begitu. Oke, luar biasa sekali tadi Pak Teguh. Saya juga tadi saat saya mengamati proses coaching barusan di mana Pak Teguh tadi juga sudah melakukan penggalian, melakukan identifikasi secara mendalam dan munculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menjadikan Bu Nastiti tadi lebih rileks, bahkan Bu Nastiti juga menyampaikan hal-hal yang ternyata matematika itu ya tidak menyulitkan atau apa gitu. Luar biasa sekali, Pak. Bahkan tadi percakapannya mengalir, bahkan seperti bukan kayak model coaching atau apa, mengalir saja gitu. Lantas bagaimana pendapat Pak Teguh mendengar apa yang saya sampaikan barusan ini? Ya, benar sekali. Jadi tadi Bu Nastiti itu memang kesannya itu tidak ada rasa gimana dengan saya. Jadi biasa aja mitra begitu kan. Sehingga di dalam menjawab itu bisa mengalir dan itu bisa menemukan jawaban sendirinya begitu. Itu yang menguatkan saya dengan kata kunci yang tadi saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan itu, dan memang jawabannya itu dengan sendirinya begitu, Pak Didin. Oke. Lantas ke depannya Pak Teguh, tindakan atau rencana tindakan apa yang akan dilakukan Pak Teguh terkait coaching dengan Bu Nastiti tadi? Oh ya, jadi tadi Bu Nastiti sudah menyampaikan bahwa ada beberapa rencana untuk merubah mindset tadi, diantaranya performa Bu Nastiti di dalam mengampu matematika itu lebih tidak hanya sekedar menarik secara fisik aja, tapi memang meyakinkan anak-anak bahwa matematika itu gurunya tidak harus sangar kan begitu. Yang kedua memang dengan trik strategi pembelajaran matematika yang lebih menarik, apalagi tadi ditambah dengan pemanfaatan IT sehingga anak-anak lebih mudah menerima, mencerna dan tentu mengaplikasikan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari begitu. Makanya saya nanti kompetensi yang akan saya lakukan berikutnya adalah kalau tadi adalah pertanyaan yang berbobot, maka besok saya akan menjadi pendengar setia saja, pendengar aktif dari apa yang sudah dilaksanakan Bu Nastiti, begitu Pak Didin. Oke Pak Teguh, dan yang terakhir mungkin Pak di sini. Jadi dari diskusi sore hari ini, apa yang mungkin sudah terbayang yang akan Pak Teguh lakukan gitu kan
untuk meningkatkan lagi performa dalam kegiatan coaching, Pak? Nah, tentu besok pada pertemuan yang berikutnya, Bu Nasiti setelah melakukan kegiatan dengan rencana-rencananya tadi, harapan saya Bu Nasiti tidak lagi ada perasaan galau karena anak-anak enggak suka, kurang semangat, tapi besok itu suasananya dengan wajah yang sumringah, sudah percaya diri, dengan bukti memang anak-anak itu sudah semuanya, tidak hanya separuh, semuanya senang kepada pelajaran matematika. Begitu Pak Didin. Ya, betul. Hasil pengamatan tadi Pak, dari saya nanti akan saya masukkan, dan tadi sudah saya catat di dalam form supervisi akademik ya Pak. Jadi hasil Pak Teguh melakukan coaching Nastiti tadi nanti sebagai bahan supervisi akademik saya, dan sebagai penutup Pak, penutup dari yang terakhir ini Pak, betul yang penutup. Lantas apa yang Pak Teguh dapatkan dari proses komunikasi kita sore ini Pak? Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Didin yang sudah berkenan memberikan pengamatan terhadap tadi kegiatan coaching saya bersama Bu Nastiti. Mudah-mudahan ini menjadi tidak hanya penilaian secara angka saja, tapi benar-benar nanti bisa menjadikan motivasi, introspeksi saya dan juga Bu Nastiti terhadap tadi apa yang sudah dicatat oleh Pak Didin untuk perbaikan coaching pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya, begitu Pak Didin. Oke, terima kasih, luar biasa sekali Pak Teguh. Semangat selalu ya Pak ya, dan ke depan Pak Teguh akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Oke, terima kasih Pak Teguh. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.